Welcome to our channel. The Beatles memang tidak habis-habis untuk dibahas. Band legendaris ini menyimpan segudang cerita menarik untuk kembali diungkap ke permukaan. Di balik kesuksesannya tentu tidak terlepas dari sosok seorang Paul McCartney yang menjadi salah satu pencipta lagu paling sukses. Berikut fakta menarik sosok Paul McCartney. Tapi sebelum lanjut, kami ingatkan kembali untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi kamu untuk mendapatkan video edukatif dari Data Fakta. Bakat sejak dini. Sir James Paul McCartney lahir di Liverpool, Inggris pada 18 Juni 1942 dan mulai tertarik dengan dunia musik sejak usia dini. Melansir laman Britannica dalam republika.co.id, ayahnya James bekerja di Liverpool Cotton Exchange, sementara ibunya Mary merupakan seorang bidan. Semasa bersekolah, Paul adalah siswa yang tergolong pandai. Hal ini terlihat dari fakta bahwa ia adalah satu dari 4 siswa di Liverpool yang bisa lulus ujian akhir dengan memuaskan. Paul akhirnya berhasil masuk ke Liverpool Institute for Boys dan belajar selama 7 tahun di sana. Di Liverpool Institute pula, Paul bertemu dengan George Harrison yang merupakan adik kelasnya. Ayahnya ingin sekali anaknya bisa bermain musik seperti dirinya. Untuk itu, ia menghadiahi Paul trompet. Namun, pada akhirnya ia menjual trompetnya untuk membeli sebuah gitar. Dengan gitar inilah, ia memulai menulis lagu pertamanya, I Lost My Little Girl. Tak lama kemudian, ia mulai bermain piano dan menciptakan lagu keduanya berjudul When I'm 64. Tak hanya memberikan alat musik, ayahnya juga memasukkannya ke sekolah musik. Namun karena memiliki bakat yang lebih, ia memilih tidak terlalu banyak belajar dari sekolah musik. Berjaya dengan The Beatles. Popularitas The Beatles dan memiliki jutaan penggemar tak terlepas dari jasa seorang Paul McCartney. Hal ini bermula ketika 6 Juli 1957, ia bertemu dengan John Lennon di Walton Village Faith dan sepakat bergabung dengan grup amatir Quarrymen. Nah, selang beberapa waktu mereka mengubah nama band yang kini dikenal dengan The Beatles. Hubungan pertemanan antara Paul, Lennon, dan George membawa band ini semakin kompak hingga ditemukan oleh manajer Brian Epstein. Mereka mengamankan kontrak besar rekaman pertama dengan Parlophone meski sebelumnya banyak perusahaan lain menolaknya. Meskipun biasanya dikait-kaitkan dengan balada dan lagu-lagu cinta, Paul juga turut andil menciptakan banyak lagu-lagu rock The Beatles yang amat sulit. Lagu-lagu itu antara lain Made in Madonna, Back in the USSR, dan Helter Skelter yang semuanya tercipta di tahun 1968. Paul memiliki bakat melodi yang luar biasa dan kadang-kadang menandai lagu yang sama sekali baru di akhir lagu, seperti yang terkenal dengan lagu Hey Jude. Kemahirannya ini meluas hingga permainan bassnya yang terkenal melodik dan diakui orang-orang. Paul juga diketahui bermain drum di berbagai lagu The Beatles dan memainkan semua instrumen di beberapa album solonya, serta gitar utama di beberapa konser. The Beatles akhirnya vakum setelah perpisahan mereka pada tahun 1970. Paul merekam 2 album solo yakni McCartney pada tahun 1970 dan Ram di tahun 1971. Sebelum membentuk band Wings dengan istrinya Linda, seorang fotografer dan musisi yang ia nikahi pada tahun 1969. Melansir laman tirto.id, Paul dan Lennon dianggap sebagai pribadi yang berpengaruh dalam sejarah musik rock dunia. Bahkan Paul tercatat dalam Guinness World Record dengan penerima penghargaan 60 Gold Discs. Lagunya yang berjudul Yesterday diputar sebanyak 7 juta kali di stasiun televisi dan radio Amerika Serikat. Pernah di penjara. Tidak banyak yang tahu, sosok musik populer ini ternyata pernah merasakan dinginnya jeruji besi. Seperti yang dilansir oleh Madcom.id, pada tahun 1960, The Beatles dijadwalkan bermain di Hamburg, Jerman. Namun, warga lokal merasa keberatan dan menyuruh The Beatles untuk pergi dari Hamburg. Paul dan rekannya Pete Best mengemas barang-barang mereka di ruang gelap. Paul memiliki ide untuk membakar kondom agar mendapatkan penerangan. Namun sayangnya, tindakan ini dituduh sebagai upaya membakar gedung. Paul dan Best kemudian ditahan oleh pihak kepolisian setempat dan terpaksa harus menghabiskan waktu beberapa jam di balik jeruji besi sebelum kembali ke Inggris. Menggugat Steve Jobs 3 kali.
Siapa yang tidak kenal dengan Steve Jobs, si pendiri perusahaan Apple yang kini menjadi brand yang sangat diminati dan dihormati oleh seluruh dunia. Tetapi faktanya ternyata Steve Jobs pernah berseteru dengan seorang Paul McCartney. Mengutip workandmoney.com, pada tahun 1968, The Beatles mendirikan label rekaman dan perusahaan multimedia mereka sendiri bernama Apple Corps Ltd. Nama yang merupakan sebuah plesetan ini adalah ide seorang Paul. Pada tahun 1977, The Beatles yang kita tahu sekarang telah bubar sebagai band, namun masih bergabung dalam perusahaan Apple. Disinilah perseteruan bermula setelah munculnya perusahaan komputer pribadi yang bernama Apple Computer yang dinaungi oleh Steve Jobs dan membuat Paul tidak senang. Pertarungan hukum terjadi hampir 30 tahun atas pelanggaran merek dagang yang digugat sebanyak 3 tuntutan hukum dan dimenangkan oleh The Beatles. Namun akhirnya Steve Jobs tetap memakai nama merek dagang Apple setelah membayar The Beatles pada tahun 2007. Musisi terkaya. Tidak mengherankan jika nama Paul McCartney digadang-gadang sebagai salah satu musisi terkaya. Kejayaan, karya, popularitas telah mendatangkan banyak penghasilan kepadanya. Melansir investor.id, Paul harus berbagi posisi puncak dengan Andrew Lloyd Webber dalam daftar musisi terkaya di Inggris 2020 versi Sunday Times. Keduanya berhasil menghimpun kekayaan masing-masing sebesar 800 juta pound sterling atau setara dengan 14,5 triliun rupiah. Paul menduduki posisi puncak berkat kenaikan kekayaannya sebesar 50 juta pound sterling. Hal tersebut berkat tur dunia yang menggiurkan dan buku anak-anak pertamanya, Hey Granddude, yang berada di puncak daftar terlaris New York Times tahun 2019. Aktivis lingkungan hidup. Sosok Paul McCartney semakin mendapatkan pujian dan sorotan publik setelah menjadi seniman besar, orang terkaya. Ternyata ia adalah seorang pejuang lingkungan hidup, seperti yang dilansir oleh OneGreenPlanet.com. Selain mengadvokasikan hewan ternak, Paul juga menaruh minat khusus pada gajah dan telah berjuang untuk memastikan kelangsungan hidup mereka dengan perlakuan yang layak. Paul memainkan peran besar dalam pelepasan Sounder, seekor gajah yang dipenjara di sebuah kuil India yang kerap dianiaya oleh pawangnya. Paul telah membantu memastikan sorotan internasional digiring untuk melihat keadaan Sounder, bahkan ia memerangi perdagangan gading gajah. Paul juga mendonasikan sebuah gitar pada lelang yang diperuntukkan untuk prakarsa gajah Afrika dari Nature Conservatory. Uniknya, ia menulis catatan di atas gitarnya dengan menyatakan gitar ini menyelamatkan gajah. Tidak hanya itu, Paul juga mendukung kampanye anti pembedahan hewan. Ia mengambil sikap tegas pada kampanye pembedahan hewan tersebut. Pada tahun 2011, Paul bergabung dengan British Union for the Abolition of Vivisection dalam menyerukan Uni Eropa untuk melarang semua kosmetik yang telah diuji pada hewan, dan berkat Paul kampanye itu berhasil. Membantah kabar kematiannya. Penuh kontroversi, sosok Paul McCartney dikabarkan telah meninggal. Bagaimana bisa? Melansir liputan6.com, rumor kematian Paul telah menyebar liar pada tahun 1969. Ia dikatakan telah lama wafat dalam sebuah kecelakaan pada tahun 1966. Sosok yang tampil bersama band bernama The Beatles dikatakan hanyalah pengganti yang mirip dengannya, William Campbell. Mitos itu kemudian menyebar luas dan beberapa media berusaha keras untuk menghubungi pihak The Beatles untuk mengonfirmasi hal tersebut, tapi tidak berhasil. Hingga pada tanggal 20 Oktober 1969, Paul akhirnya memberikan pernyataan dari rumahnya di Skotlandia. Namun pernyataan tersebut tidak dapat menghentikan kabar bohong yang terlanjur menyebar luas. 2 hari setelahnya, Paul setuju untuk diwawancarai wartawan BBC Chris Drake di kediamannya. Dalam wawancara itu, ia mengatakan sejak menikah dan menjadi ayah, ia telah menarik diri dari sorotan publik. Jadi kesimpulan yang dikatakan orang-orang itu salah, bahwa ia telah meninggal. Sebab jelas ia masih hidup dan tinggal di Skotlandia. Itulah sejumlah fakta mengenai Paul McCartney. Ia masih aktif di dunia musik hingga saat ini dan tercatat sebagai salah satu musisi paling laris sepanjang sejarah.